Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Teknologi Nusantara, jurusan manajemen. Kali ini kami akan menyampaikan materi tentang hak kekayaan intelektual. Dosen pengampu kami adalah Bapak Agung Triputranto. Izinkan saya bersama tim saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Abdul Wahab dan teman saya yang akan menyampaikan materi nanti adalah Mas Irfan Maulana. Tapi untuk itu kawan-kawan semuanya, sebelum menyimak materi yang akan kami sampaikan, kami ajak untuk melihat profil tempat kami belajar. Saya persilakan. Universitas Teknologi Nusantara beralamat di Jalan Raya Pemda Pangkalan 3, nomor 66 Pasir Jambu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Cibinong, Jawa Barat 16710. Memiliki program studi unggulan dan prospek kerja yang gemilang. S1 Akuntansi, S1 Biologi, S1 Kimia, S1 Manajemen, S1 Psikologi, S1 Teknik Elektro, S1 Teknik Industri, S1 Teknologi Hasil Pertanian. Menjadi solusi bagi kamu yang jadwal kerjanya shift, sibuk tidak memiliki waktu luang, serta biaya kuliah yang sangat terjangkau, bisa meningkatkan jenjang pendidikan dan karir. Segera daftar, kuota kelas terbatas. Tonton video selengkapnya di YouTube Edunitas. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan tempat kami belajar. Untuk itu, saya tidak akan panjang lebar untuk menyampaikan mukadimah kali ini. Saya akan mempersilahkan teman saya. Ya, kali ini tema yang kita akan bahas adalah hak kekayaan intelektual. Beberapa menit kemudian akan kita bahas beberapa tema untuk hak kekayaan intelektual. Pengertian hak atas kekayaan intelektual. Apa sih itu hak kekayaan intelektual? Hak kekayaan intelektual atau yang biasa disebut dengan haki adalah hak yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia untuk dapat menghasilkan produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa hak atas kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Ada objek yang diatur dalam kekayaan intelektual berupa karya yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia. Ada istilah hak atas kekayaan intelektual didapat dari Intellectual Property Rights atau yang disingkat IPR, yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 mengenai pengesahan WTO. Slide kali ini saya akan menjelaskan fungsi dan tujuan hak atas kekayaan intelektual. Berikut ini adalah fungsi dan tujuan utama dari diciptakannya hak atas kekayaan intelektual. Antara lain, sebagai perlindungan hukum terhadap pencipta yang dipunyai perorangan atau kelompok atas jerih payahnya dalam pembuatan hasil cipta karya dengan nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya, mengantisipasi dan juga mencegah terjadinya pelanggaran atas hak kekayaan intelektual dimiliki orang lain, meningkatkan kompetisi khusus dalam hal komersialisasi
kekayaan intelektual. Karena dengan adanya hak atas kekayaan intelektual akan mendorong para pencipta untuk terus berkarya dan berinovasi dan bisa mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk mendukung strategi penelitian industri yang akan berkembang terus di Indonesia. Dasar hukum hak atas kekayaan intelektual. Dasar hukum mengenai hak kekayaan intelektual cakupannya cukup luas. Berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 19/2002 diganti oleh Undang-Undang Nomor 28/2014 tentang hak cipta, berisi tentang hak cipta, pencipta, perlindungan hak cipta, dan juga penciptaan yang dilindungi. Berikutnya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang paten, berisi tentang inventor dan juga pemegang hak paten. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, berisi tentang merek dagang, merek jasa, merek kolektif, dan jangka waktu perlindungan terhadap merek. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri, berisi tentang desain industri dan jangka waktu perlindungannya. Yang terakhir, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, berisi tentang rahasia dagang, lingkup rahasia dagang, dan juga perlindungan terhadap rahasia dagang. Prinsip hak atas kekayaan intelektual. Ada 4 kategori poin yang sudah diterapkan sejak awal, yaitu yang pertama, prinsip ekonomi hak atas kekayaan intelektual memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang dapat memberikan keuntungan terhadap pemilik dan pencipta. Yang kedua, prinsip kebudayaan hak atas kekayaan intelektual meningkatkan pengembangan kebudayaan baik dari ilmu pengetahuan maupun aspek lainnya dan meningkatkan tahap kehidupan bagi masyarakat. Poin yang ketiga, prinsip keadilan hak atas kekayaan intelektual memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak terhadap karya cipta miliknya dan tidak dapat dimanfaatkan tanpa izin dari pemilik hak cipta. Poin 4, prinsip sosial hak atas kekayaan intelektual merupakan suatu kesatuan yang dibuat dengan memikirkan keseimbangan antara kepentingan individu dan juga masyarakat luas. Ya, slide kali ini saya akan menjelaskan apa itu hak cipta. Pengertian hak cipta. Hak cipta merujuk kepada hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak untuk mengatur penggunaan karya penciptanya. Di Indonesia, hak cipta diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Undang-Undang hak cipta berdasarkan undang-undang ini mencakup berbagai jenis karya termasuk, tetapi tidak terbatas pada karya sastra, seni, dan ilmu pengetahuan. Hak cipta memberikan perlindungan hukum kepada pencipta atas karya orisinal mereka, serta hak untuk mengontrol distribusi dan penggunaan karya tersebut. Slide selanjutnya saya akan menjelaskan Undang-Undang Hak Atas Kekayaan Intelektual. Ada 6 poin diantaranya. Yang pertama, hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Poin kedua, paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Poin ketiga, merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.
Poin keempat, rahasia dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Poin kelima, desain industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Yang poin terakhir, desain tata letak sirkuit terpadu diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000. Hak paten. Secara sederhana, hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan kepada seorang penemu atau pemilik invensi agar temuannya tersebut mendapat pelindungan hukum dari pemerintah. Slide berikutnya, merek. Merek itu apa sih? Merek adalah tanda atau simbol yang terdiri dari nama, istilah, gambar, logo, lambang, desain, atau kombinasi dari semua itu yang ditujukan untuk mengidentifikasi, mendefinisi, atau memberi identitas kepada suatu barang atau layanan jasa. Slide berikutnya, rahasia dagang. Rahasia dagang ini merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang wajib diketahui oleh para pemilik usaha atau bisnis sesuai dengan namanya. Hal ini bersifat rahasia yang hanya diketahui oleh pemilik usaha atau bisnis. Slide berikutnya, desain industri. Nah, desain industri ini adalah proses desain yang diterapkan pada produk fisik yang diproduksi menggunakan metode produksi massal. Ini adalah tindakan kreatif yang terdiri dari menentukan dan mendefinisikan bentuk dan karakteristik. Slide berikutnya adalah desain tata letak sirkuit terpadu. Hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atau atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Oke, terima kasih. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam kami menyampaikan, kami mohon maaf yang sebesarnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Untuk itu, kami sekali lagi ucapkan terima kasih terkhusus kepada Bapak dosen kami, Bapak Agung Tri Protanto. Mohon untuk dikoreksi jika ada salah atau kekurangan dalam pemaparan kami. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe, komen sebanyak-banyaknya di bawah ini. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.